Malam. Bacaan hari ini berjudul The Willpower Instinct by Kelly McGonigal. Apa maksudnya bertekad atau berkemauan? Kenapa tekad atau kemauan terdiri dari 3 kekuatan? I will, I want, dan I want. Menurut penulis ini, Gonigal mengatakan hidup ini penuh godaan. Benar sih, saya pun memiliki contohnya. Contoh nih, ingin menerapkan pola hidup sehat, mengurangi makan gorengan. Tapi kok rasanya susah ya? Lagi clean eating, di kantor ada Mas Dodi lagi makan gorengan. Terus ditawarin, tergoda deh. Atau mungkin Anda yang perokok, kemudian memutuskan untuk berhenti merokok. Kemudian lagi bertemu relasi, biasalah networking, nongkrong, ditawari rokok sebatang, dan dilema dengan alasan mindset nggak apa-apalah lagi relasi ini. Situasi ini sering kita temukan, tantangan antara kemauan diri sendiri dan keinginan kita yang tujuannya adalah jangka panjang. Lantas, bagaimana supaya kita bisa mengendalikan diri dari situasi tersebut? Menurut Gonigal, kekuatan kemauan diri kita, tekad kita itu bersumber dari 3 kalimat power. Saya tidak akan, saya akan, dan saya ingin. Pertama, kekuatan kalimat saya tidak akan adalah kemampuan diri untuk menolak godaan tersebut. Meskipun tubuh kita sebetulnya rasanya kok pengen ya. Kemampuan ini membantu kita untuk menahan godaan. Dan biasanya memang godaan pengendalian diri datang dari hal yang berbeda. Bisa aja terkait makanan, hobi, atau bahkan orang lain. Kita bisa melatih diri untuk tantangan ini loh, challenge saya tidak akan, I want, ini cara melatihnya adalah dengan bertanya pada diri sendiri. Kebiasaan apa ya yang merusak kesehatan, kebahagiaan, atau karir saya yang paling ingin saya tinggalkan? Kedua, kekuatan untuk kita bisa bertekad akan kemauan kita ini dengan kalimat I will, saya ingin. Ini merupakan cara atau kemampuan agar kita bisa melakukan hal-hal yang sebelumnya atau sekarang tidak kita sukai. Fungsinya untuk masa depan yang lebih baik. Challenge I will akan membantu kita menyelesaikan tugas yang tidak menyenangkan, tapi memang memiliki tujuan yang jelas atau memiliki big impact akan hidup kita. Contoh, harus belajar agar sekolah pasca sarjana kita bisa selesai dan mendapatkan gelar master, atau melakukan persiapan untuk ujian sertifikasi. 2 hal itu mungkin bukan favorit, tapi memang kita butuhkan untuk kemudian hari. Dan I will merupakan salah satu sumber kekuatan itu. Triknya, untuk menjalani tantangan ini, kita bisa bertanya pada diri, kebiasaan apa ya yang harus saya hentikan untuk memperbaiki atau meningkatkan kualitas hidup saya? Dan sebenarnya di sisi lain, kalimat kekuatan saya ingin juga bisa menjadi reminder diri untuk hal yang benar-benar kita inginkan. Utamanya, kita bisa lebih mudah menemukan jawaban atas keinginan kita yang berdampak untuk jangka panjang. Willpower I will sentence ini sering terbantahkan sama distraksi. Biasanya suka ada gangguannya tuh, kita mudah terganggu, ada noise. Ketika kita udah niat, tapi ada aja noise yang membuat kita ke distraksi lagi. Menurut Gonigal, salah satu cara menghindari hal itu dengan meditasi. Meditasi bisa membantu kita meningkatkan kesadaran diri dan menolong meningkatkan kontrol diri kita, self-control. Contoh mungkin terkait pekerjaan. Saya pribadi suka ke distract. Contoh, hari ini misalnya lagi merapikan deck untuk klien parcel, kemudian ditelepon klien lain, ditanya, rilisnya udah kesebar berapa banyak ya Mbak Yasmin? Terus saya jadi fokus ke rilis, yang proposal deck jadi lupa, dilanjutkan, kemudian karena energinya udah drain, jadi lupa lagi, terus malah mengerjakan hal yang lain. Mungkin kalau saya udah bisa lebih mengontrol diri, saya akan singgah, tanda kutip singgah sebentar, menyelesaikan isu terkait rilis, kemudian fokus lagi menyelesaikan deadline parcel. That's why neuroscientists found that orang-orang yang melakukan meditasi, ada bagian di otaknya, tepatnya bagian yang bertanggung jawab untuk self-awareness, ditemukan tuh ada indikasi performa mereka berpotensi lebih baik dan tinggi. Berarti kayak orang-orang kayak saya, itu harusnya melakukan meditasi, supaya bisa lebih konsen. Karena meditasi itu merupakan cara untuk menumbuhkan kesadaran diri dan membuat energi kita lebih fokus pada satu hal. Lebih konsen lagi lah.
Nah, tapi semuanya balik lagi tuh ke willpower, ke kemauan. Kalau kita tidak ada kemauan, akan sulit untuk merealisasikan itu, termasuk disiplin bermeditasi misalnya. Karena ilmuwan tuh menemukan 3 jam meditasi secara teratur aja, itu bisa meningkatkan pengendalian diri dan mengembangkan daya fokus kita lebih tinggi. Setelah 11 jam latihan nih, perubahan tuh bisa diamati di otak kita. Artinya, kalau kita memang ada kemauan, ya itu bisa, ada aja jalannya. Dan sebetulnya, kemauan itu naluri biologis yang melindungi kita dari bahaya dalam jangka panjang. Dan sebenarnya willpower is like a muscle, bisa dilatih dan bisa juga digunakan berlebihan. Kalau kita gunain kemauan berlebihan, bisa menghabiskan tenaga juga. Memang kalau kita nih ada kemauan, kita ada niat, kemudian ada godaan yang datang, itu kan lama-lama ketika ada kontemplasi di diri tuh suka drain energinya. Nah, caranya gimana? Itu tadi melakukan willpower challenge. To sum up, agar kita bisa tetap memiliki 3 kekuatan, 3 kalimat tadi itu, kalimat kekuatan. I will, I want, and I want. Set our mind is a key. Kemauan itu datang dari diri sendiri dan juga bisa menular dari kehidupan sosial atau lingkungan kita. Jadi kalaupun kemauan kita masih kurang kuat, kita bisa mengajak challenge ini bersama keluarga atau relasi yang dekat.